Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang datang dari Bapak Ganang. Beliau berasal dari Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau bertanya, Ustadz, kalau misalnya saya bepergian dengan kendaraan pribadi dari Purbalingga menuju ke Solo, ketika datang waktu sholat sebaiknya saya sholat di awal waktu atau sebaiknya saya melakukan jamak qashar? Sebelum saya menjawab, kami akan ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ganang. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya bersama-sama. Jawabannya yaitu, apakah ketika orang itu melakukan safar, dia statusnya menjadi seorang musafir? Apakah dia itu lebih baik sholat di awal waktu, tepat pada waktunya, ataukah lebih baik menjamaknya? Dalam hal ini dikembalikan kepada situasi dan kondisi seorang musafir tersebut. Kalau memang seorang musafir tersebut dalam segi situasi dan kondisi sangat memungkinkan untuk sholat di awal waktu, maka dia lebih baik melakukan hal itu. Akan tetapi kalau dilihat dari situasi dan kondisi, dia itu tidak memungkinkan sholat di awal waktu, maka dia diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholatnya. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika itu Nabi Muhammad melakukan haji wada. Dan ketika Nabi sampai di Mina, beliau singgah di Mina pada hari-hari tasyrik, dan ketika itu Nabi Muhammad lebih memilih sholat pada waktunya dan tidak menjamak sholatnya. Ini dalil bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad dalam keadaan safar, tapi dalam keadaan situasi dan kondisi sangat memungkinkan untuk sholat di awal waktu, maka lebih baik kita sholat di awal waktu. Akan tetapi pertanyaannya, kalau memang secara situasi dan kondisi seseorang itu sangat memungkinkan untuk sholat di awal waktu, tapi dia lebih memilih sholat jamak, maka hal ini tetap diperbolehkan. Tapi hukumnya adalah tarkul aula atau khilaful aula, yaitu meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Dan jika kita lihat dari segi derajatnya, yang pertama adalah khilaful aula atau tarkul aula. Di atasnya makruh, kemudian baru haram. Jadi tarkul aula atau khilaful aula ini adalah masih di bawah makruh. Masih di bawah makruh. Jadi itulah hukumnya kalau orang itu melakukan safar bepergian, tapi dia secara situasi dan kondisi sangat memungkinkan untuk sholat di awal waktu, tapi dia lebih memilih jamak atau qashar, maka itu hukumnya khilaful aula atau tarkul aula. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair beliau mengatakan, ar-rukhasu aqsamun wa fiha qala wa mal aula tarkuha kal mashi alal khuf wal jam'i wal fitri liman la yatadarraru wat tayammumi liman wajada al ma'a yuba'u bi aktsara min thamanil mithli wa huwa qadirun alaihi. Yang artinya rukhsah adalah melakukan satu ibadah, dispensasi dalam satu ibadah. Kalau azimah adalah melakukan satu ibadah sebagaimana mestinya, tidak ada keringanan. Tapi kalau rukhsah ada keringanan. Imam Suyuti mengatakan rukhsah itu ada beberapa macam. Dan di antara rukhsah adalah sesuatu, yaitu rukhsah yang lebih baik kita tinggalkan. Mal aula tarkuha. Rukhsah yang lebih baik kita tinggalkan. Sebagaimana kalmasi al khuf, yaitu mengusap khuf ketika kita safar, kemudian wal jam'i, dan melakukan jamak atau menggabungkan sholat antara sholat asar dengan antara sholat zuhur dengan sholat asar, maghrib dengan isya, wal fitri liman la yatadarraru, yaitu berbuka bagi orang yang masih kuat untuk berpuasa ketika dia bepergian. Wat tayammumi liman wajada al-ma'a yuba'u bi aktsara min thamanil misli wa huwa qadirun alaihi. Yaitu orang yang lebih memilih tayamum. Padahal ketika itu masih ada air, tapi air tersebut dijual dengan harga tidak semestinya, tidak biasanya, lebih mahal dari biasanya. Akan tetapi dia mampu untuk membelinya. Dalam keadaan seperti itu, rukhsah seperti itu lebih baik kita tinggalkan kalau kita masih mampu. Tapi kalau kita nggak mampu,
situasi dan keadaan, situasi dan kondisi menuntut kita untuk melakukannya, maka hukumnya tidak tarkul aula. Jadi kasus menjamak sholat seperti ini lebih baik rukhsah atau tidak, lebih baik menjamak atau tidak, ini juga berlaku dalam puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan seseorang bepergian, kemudian secara situasi dan kondisi dia sangat mampu untuk menjalankan puasa, maka lebih baik dia berpuasa. Tapi kalau secara situasi dan kondisi dia tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka baginya boleh untuk tidak berpuasa dan hukumnya tidak makruh atau tarkul aula. Tapi kalau secara situasi dan kondisi dia sangat memungkinkan untuk berpuasa, tapi dia lebih memilih berbuka, maka hukumnya adalah tarkul aula. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair fil Furu' halaman 82. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila thoriqim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.